dari keturunan para raja, bahkan mungkin keturunan para rasul, tetapi semuanya harus merasa sebagai anak Indonesia yang tidak boleh antara satu dan yang lainnya saling merendahkan. Ini nanti saya mohon ya, KBN Nusantara harus ngomong ini, karena dia yang bikin tesis bermula dari Banten dan diakhiri dari Banten. Iya dah. Mereka bikin gara-gara dengan Banten khususnya, yang oleh karena itu menurut saya harus diakhiri di Banten juga gitu. Dan nyata ya Ahmad dengan riset ilmiahnya itu. Kita sudah semua. Terima kasih, itu aja Kiai. Mohon maaf kalau Saru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dunia maya dan aslinya sama. Terima kasih. Yang paling utama adalah perekat kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa kita hari-hari ini, yaitu tantangan dari perpecahan bangsa antara satu bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia lainnya, yang tentunya adalah tugas kita bersama untuk menjaga selama-lamanya yang kita bisa, agar bagaimana bangsa Indonesia terus bersatu di dalam memangku negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah beratus-ratus tahun berada di kepulauan Indonesia ini, leluhur-leluhur kita sejak zaman kerajaan, kesultanan, kita merasakan bagaimana bentuk negara, kerajaan, dan kesultanan terlepas dari berbagai macam andil beliau-beliau leluhur kita di dalam menyebarkan agama, kecuali itu di dalamnya meninggalkan masalah, yaitu terutama ketika pergantian kepemimpinan selalu ada di sana pertumpahan darah antara satu saudara dengan saudara lainnya. Pasti dalam setiap pergantian kepemimpinan itu ada pertumpahan darah. Tetapi sejak kita menjadi negara Indonesia, pergantian kepemimpinan sejarah membuktikan tidak ada pertumpahan darah. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan inilah nikmat yang paling besar bagi siapa saja yang membaca sejarah Indonesia, adalah nikmat kita tidak lagi mempermasalahkan atau ada masalah di dalam bagaimana mengangkat pemimpin. Maka saya merasa Indonesia ini adalah bentuk negara yang final, sebagaimana guru-guru kita Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri telah memfatwakan bahwa negara Indonesia adalah negara final. Dan tugas kita hari ini para generasinya untuk sama-sama menjaga itu. Memang kita ada masalah sedikit dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan, tapi relatif semua itu dapat kita tangani, dapat kita selesaikan dengan saling asa, saling asih, saling asuh sampai hari ini. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan dari kajian saya juga tentang nasab-nasab daripada mereka yang mengaku Rasul, yaitu untuk menjaga kesetaraan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dituangkan di dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun ada yang betul-betul terisbat, ada yang betul-betul sahih, bernasab mulia, dia keturunan Raden Wijaya, dia keturunan Raden Fatah, dia keturunan Sultan Hasanuddin, tetapi mari dalam sebangsa setanah air ini di Indonesia, negara kita yang tercinta, hanya satu anak Indonesia yang semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di negara ini, untuk berbakti dalam menjaga dan menjadi apapun di negara kita, negara Indonesia. Itu rasa terima kasih saya kepada dulur-dulur dari Jogja, dari Banyumas,
dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Dari Papua. dari Jakarta atas kedatangan di rumah saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah dukungan moral bagi saya untuk istiqomah di dalam bagaimana terus berjuang, bagaimana nasab-nasab yang mulia dari bangsa Indonesia yang tentunya ada dari keturunan para raja, bahkan mungkin keturunan para rasul, tetapi semuanya harus merasa sebagai anak Indonesia yang tidak boleh antara satu dan yang lainnya saling merendahkan. Tidak boleh antara satu anak Indonesia dengan anak Indonesia lainnya merasa lebih tinggi dari sisi darah dari yang lainnya. Kita sama anak Indonesia, dan inilah yang harus menjadi kesepakatan kita bersama mulai hari ini dan untuk selanjutnya. Kita jaga negara ini selama-lama yang kita bisa. Demikian, terima kasih Gus Fuad, terima kasih Gus Islah Bahrawi, terima kasih bapak-bapak dari Jakarta, terima kasih teman-teman dari Jawa, dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon sambutan atau dauh dari Mbah Kiai Gus Meret dulu nih, Mbah. Pinjam aja, ampun Kiai. Monggo Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya bergembira sekali hari ini bisa menghadap terutama kepada yang saya cintai, yang saya kagumi, Kiai Haji Imaduddin Usman. Benar, saya bilang kemarin waktu apa itu video call, I love you, gitu. Karena kadang-kadang itu gini, orang Indonesia itu kadang-kadang kurang bisa memahami kejeniusan orang Indonesia sendiri. Kiai Imad itu bagi saya itu jenius ilmu nasab. Amin ya Allah. Yang akan mempengaruhi roda kehidupan umat Rasulullah sampai ila yaumil qiyamah. Karena berkat tesis beliau ini kita semua jadi sadar, dan mungkin sebagian besar di antara kita itu belum sadar dampak positif dari apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Imad. Dan yang kedua, tentu saja idola saya yang juga jenius, yang orang Indonesia juga kadang-kadang belum banyak mensyukuri, yaitu Gus Islah Bahrawi. Beliau itu ahli topik-topik tentang anti radikalisme, anti intoleransi, dan tulisan-tulisan beliau itu juga levelnya bagi saya internasional. Cuma orang Indonesia kadang-kadang kalau orang Indonesia sendiri malah nggak dikagumi. Padahal bagi saya pemikiran Cak Islah itu sebagaimana pemikiran penemuan Kiai Imad tentang nasab itu levelnya internasional. Kalau di forum-forum internasional berbicara tentang radikalisme macam-macam, Cak Islah tetap juara bagi saya. Ini kalau ngetit tanpa beliau sadari saya retweet terus loh. Iya, padahal beliau nggak follow saya. Karena akunnya anonim. Jadi ini diapit oleh dua orang jenius gitu ya. Tentu saja ada Jenderal Tubagus Ami yang sudah kita doakan jadi Kapolri. Katanya Kapolri jangan dari Jogja aja. Gitu. Kemudian ada Tubagus Mogi, Panglima besar kita, gantengnya luar biasa tapi belum terkonfirmasi. Gitu. Betul. Juga ada sesepuh kita Kiai Mujud, Abdiyah Mujud, dan yang lain-lain, ada Densus dari Banten. Gitu. Ini pertemuan bagi saya pertemuan yang luar biasa, wajib saya syukuri, wajib saya ini udah lama sekali saya mengidolakan Kiai Imaduddin. Sejak pertama kali tesis beliau dirilis oleh Gus Syafiq Hasim. Kemudian kalau Gus Islah juga udah ketika beliau udah mulai bicara waktu itu pertama-tama kayak di ILC ya. Iya. Ini saya bilang ini jenius ini. Saya bilang gitu. Anak istri saya semua mengidolakan dua orang. Ya, gitu. Jadi Empat-empatnya.
Iya gitu. Jadi anu ya, ini kebahagiaan luar biasa. Jadi saya nggak bisa ngomong secara runtut ini, karena kan saya memang bukan ahli kitab seperti beliau atau ahli literatur seperti beliau ya. Saya ada ahli prof, saya itu provokator. Nggak, ini ada dari Papua, perlu saya kenalkan karena jauh-jauh itu. Ini Sadit Sangke namanya, kebetulan namanya juga sama, Fuad Sadit Sangke, turunan Sultan Hasanuddin juga, tapi sejak kecil di Papua gitu. Dan beliau saya titipi karena kita Indonesia itu kan punya utang yang sangat besar kepada pribumi Papua. Nah, beliau saya titipkan, ada pesantren juga di sana. Amin. Dan mohon maaf ini saya sengaja pakai pakaian begini, karena kalau saya pakai pakaian kiai kalah karo Kiai Mat, kalah sama Abuya. Pakaian ningrat kalah karo tuh bagus, wis ta. Kanggo ngene iki wis menang to. Nah, kalau sifat harus ini diulang-ulang gitu. Gitu, jadi ada juga anak saya yang saya pasrahin ngurusi tahfidz gitu. Ini masih Samudro itu. Ini dulu ada sejarahnya Ki. Jadi Kiai Abi Yadim itu kan bilang, kalau kamu sananya Quran lewat aku, nggak boleh ikut MTQ ya. Saya mau nggak ikut MTQ, tapi anak saya harus boleh Abu ya. Ya boleh, tapi nggak boleh juara nasional. Tapi muridnya anak saya harus boleh juara. Ya boleh juara internasional. Dan terbukti, anak saya itu kalau final MHQ nasional, pasti ada ininya, nggak bisa ngucapin itu. Jadi ya maksimal juara 3. 2 kali itu juara harapan, tapi muridnya dia sudah 2 yang juara internasional. Ini berkat Abi Yatim Yatim Banten, orang yang kita mohon berkatnya kan. Jadi aku rada bisa duduk dengan orang sekti seperti ini kan karena berkat, sama-sama ngambil berkatnya Abi Yatim Yatim. Dan sekali lagi ini kebahagiaan yang tidak bisa saya lukiskan, lebih bahagia daripada saya mengalami malam pertama yang 4 kali berturut-turut. Ini nanti saya mohon ya, KBN Nusantara harus ngomong ini, karena dia yang bikin tesis bermula dari Banten dan diakhiri dari Banten. Iya dah. Dan begitu aja yang bisa saya sampaikan. Tentu nggak ada yang urut, nggak ada yang benar ini yang saya omongkan. Tapi percayalah, karena saya diapit 2 orang jenius, pasti benernya lah. Iya, inggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.